Wa kullil mu'minin, ya, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayatnya bunyinya begitu. Oh, gitu saya. Di Amerika 2008 Desember 2008, Mas. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2015. Zalika azkalakum. Karena itu lebih suci bagimu. Innallaha khabirun wa la yasna'un. Allah itu maha berkuasa dan Dia tahu apa yang kita kerjakan. Jadi pertanyaan saya adalah, ketika rumah kita buat wifi, ketika handphone diserahkan atau tablet diserahkan kepada anak, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sudah bilang belum sama anak, adik, ponakan, cucu, bahwa tolong ya nak, tahan pandanganmu. Kalau yang gak pantas-pantas sayang jangan dilihat ya nak. Yang orang begini, yang begitu bilang terbuka bajunya, yang kelihatan auratnya, bla 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 bla. Karena nak, Allah bilang kita disuruh menahan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Faham nak? Karena itu lebih suci buat kamu sayang nak. Dan kalau ayah ada apa ayah gak ada, mama ada apa mama gak ada nak, Allah ada gak sayang? Allah sangat berkuasa nak. Dan Dia sayang tahu apa yang kita kerjakan. Faham nak? Jadi kalau kelihatan bagaimana sayang, matiin. 15 menit jangan sentuh. Tunggu sampai 20 menit. Itu Bapak Ibu. Sama perempuan sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafadhna furujahunna. Panjang lagi uraiannya. Surat An-Nur 30-31 itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari Dr. Donald Hilton itu yang saya datangkan dengan kawan-kawan, tentunya bukan Eli Risman sendiri, dan bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Inteligensia Depkes. Harus kita sebut kalau kita berhutang budi sama orang. Ayat Allah itu kalau hari-harinya nih, maafin saya ngomongnya ya Bapak Ibu ya, mau dibikin membumi aja. Tahan pandanganmu. Ya, karena kalau kamu tidak tahan pandanganmu sesuai dengan perintah Allah, otak di atas alis kanan matamu rusak. Dan kalau otak di atas alis kanan matamu sudah rusak, kemaluanmu tidak bisa kau kendalikan. Karena inilah direkturnya manusia. Allah bikin ini direktur. Nama ilmiahnya prefrontal cortex. Tidak bisa. Hanya dilindungi dengan tengkorak kuat gitu ya. Iya. Ini aman gitu ya sama Allah gitu ya. Tapi mata ternyata mesti dipandang. Bahkan waktu saya jelaskan ini kepada pemerintahan suatu hari, Wamenak kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar sama terharunya ketika saya pertama sekali mendengarkan. Beliau bilang, saya doktor Ibu dalam ilmu tafsir, tapi saya tidak pernah terbayang menghubungkan ayat itu kepada kemajuan teknologi itu tadi. Bayangkanlah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Allah mengatakan dzalika azkalakum. Innallaha khabirun wa la yasna'un. Jadi saya pikir begini waktu itu, I know that verses I have in my books. Ya, saya tahu ayat itu di dalam kitab suci saya. Saya tidak tahu dan saya sekarang sedih membayangkan. Besar kemungkinan keluarga besar saya juga tidak tahu. Saya sedih membayangkan saudara-saudara saya yang muslim, puluhan juta keluarga juga tidak tahu. Sementara perkembangan teknologi ini luar biasa cepatnya. Dan berarti akan rubuh anak-anak saya. Rubuh jiwanya. Rubuh imannya. Dan itu 2005. Sejak saat itulah saya dan teman-teman
tulus karena Allah, berjuang sedapat yang kami bisa. Dan hari ini kami punya kesempatan, ya mudah-mudahan Mas Ipo dan teman-teman semuanya panitia dilimpahkan rahmat Allah sampai anak cucunya, untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua agar mulai hari ini tolonglah sampaikan ayat itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Satu kali, mohon maaf, sperma itu keluar ratusan juta jumlahnya, tapi hanya satu yang berenang sangat kencang masuk ke dalam rahim dan belok kiri atau belok kanan karena hanya ada satu sel telur yang matang. Jadi kita semua, saudara-saudaraku, adalah pemenang. Setiap anak kita adalah pemenang. Dan dia diamanahkan kepada kita oleh raja dari seluruh raja di permukaan bumi. Anak itu takdir, nggak bisa kita pilih yang mana. Tapi kita, berarti kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi babysitternya Allah. Kenapa kita cenderung mensubkontrakkannya ke tangan orang lain? Ya, jadi dia pemenang, dia permata hati. Dia takdir, dia permata hati, tapi dia amanah. Kalau kita tidak hati-hati di membesarkan generasi platinum yang hidup di era digital ini, otaknya rusak. Allah kasih sama kita sempurna, jangan pulangin dalam keadaan bonyok. Kita mesti jawab apa? Jadi kalau dasar-dasarnya sekali pertanyaan Mas Ipo tadi itu, saya punya ketakutan, naudzubillah min dzalik, mengembalikan amanah Allah itu dalam keadaan yang bonyok.